Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'annal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat channel kami yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan diberikan kesehatan. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah bahwa kaum muslimin di antara mereka ada yang masuk surga tanpa hisab wala adab. Ada yang masuk surga melalui hisab. Ada yang masuk surga dengan dihisab kemudian diadab. Diadab karena dosa-dosanya di neraka jahanam misalnya. Pertanyaannya mungkin pernah terbesit di benak kita. Apakah kaum muslimin yang meskipun endingnya mereka akan masuk surga, namun mereka pernah masuk neraka, disiksa di sana, tinggal untuk sekian lama, apakah saat Allah keluarkan dari neraka, kemudian mereka dimasukkan ke dalam surga, akankah mereka masih tersisa dalam dirinya, jiwanya, trauma-trauma yang mengakibatkan misalnya mereka kehilangan selera makan di surga? Pertanyaan yang unik. Mari kita jawab dengan sabda-sabda Rasulullah SAW dan Al-Quran tentunya. Sabda yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 6192 dan Al-Imam Muslim 184 dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah mengatakan, jika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka sudah masuk ke dalam neraka, maka saat itulah Allah akan berkata, barang siapa di kalangan kaum muslimin yang berada di neraka karena dosa-dosanya, namun di hatinya tentu masih ada keimanan, ada tauhid di sana, maka keluarkanlah mereka, wahai para malaikatku. Maka mereka pun dikeluarkan oleh Allah. Qadim tuhishu, mereka sudah tuhishu artinya uhturiqu, al-mahsyu artinya ihtiraqul jildi wa dhuhurul adam, terbakar hitam sampai kelihatan tulang-tulangnya, itulah makna tuhishu. Wa'adu humama, dan mereka bagaikan arang saking hitamnya. Kemudian apa? Mereka akan dimasukkan ke dalam sebuah sungai kehidupan di depan pintu surga, maka mereka akan tumbuh sebagaimana tumbuhnya biji-bijian atau tunas yang tersirami oleh air. Hadis yang pertama, orang yang pernah masuk di dalam neraka, mereka akan Allah keluarkan karena keimanan masih ada dalam dirinya, lalu Allah kembalikan fisik mereka dengan cara dimandikan di dalam sungai kehidupan. Hadis yang kedua, hadis yang sampai kepada kita melalui sahabat yang mulia Jabir ibn Abdullah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim nomor 191. Suatu hari Rasulullah pernah berbicara mengenai al-jahannamiyun, orang-orang yang pernah masuk neraka jahanam, bahwasannya mereka akan keluar dari neraka setelah mereka berada cukup lama di sana. Mereka keluar bagaikan idanus samasim, biji-bijian hitam dari rempah-rempah yang dijemur. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam sungai dari sungai-sungai yang berada di surga. Mereka dimandikan di sana, maka mereka keluar ka'annahumul qaratis. Setelah keluar dari sungai tersebut, mereka bagaikan al-qaratis, jama dari kurtos atau kirtos, as-sahifa allati tuktabu fiha, lembaran yang tertulis di dalamnya tulisan, lembaran putih. Mereka dikembalikan fisiknya, mereka fisiknya menjadi lebih baik, putih dan cerah. Hadis yang ketiga juga dari Jabir ibn Abdullah, Al-Bukhari 6190, di mana Rasulullah mengatakan keluar dari neraka dengan diberikannya syafaat. Ka'annahu musta'arir, mereka bagaikan as-sa'arir. Apa itu as-sa'arir? As-sa'arir menurut Al-Imam Ibnul Arabi adalah kitha'un saghira, timun-timun kecil putih, ya. Sekali lagi ini untuk menegaskan bahwasannya setelah mereka dimandikan di dalam neraka, setelah sebelumnya hitam legam terbakar hancur di neraka, mereka akan dimandikan dan menjadi putih seperti kertas, ada yang seperti timun Armenia yang putih kecil. Kemudian yang keempat, teman-teman sekalian, hadis Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 7002 dan Muslim 183. Yang cukup panjang hadisnya tentang atau diawali dengan bahwasannya malaikat telah memberikan syafaat, begitu para nabi, kemudian kaum mukminin yang menolong teman-teman mereka diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Kemudian Allah akan mengambil dengan satu tangkapan orang-orang yang masih ada tauhid di dalam hatinya, maka kemudian mereka diceburkan ke dalam satu sungai di pintu-pintu atau di pintu-pintu surga.
maka keluar kallu'lu fi riqabihimul khawatim. Kembali ditegaskan tentang kondisi mereka setelah keluar dari sungai itu bagaikan permata. Lebih elegan lagi, kalau tadi seperti timun, putih seperti kertas, sekarang seperti permata, ya, lebih elegan lagi. Dan di leher-leher mereka ada kalung-kalung yang sangat indah. Kemudian setelah mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka berkata, "Ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang belum mungkin Engkau berikan kepada orang lain." Ini menurut mereka, prasangka mereka. Karena saking bahagianya setelah mereka lama berada di neraka. Maka Allah akan berkata kepada mereka, "Aku punya yang lebih afdal untuk kalian." Maka mereka pun berkata, "Ya Allah, memang apakah masih ada yang lebih afdal daripada semua ini?" Maka Allah berkata, "Ridhaya fala askhatu alaikum ba'dahu abadan." Yang lebih afdal dari semua yang ada di surga adalah keridhoanku, dan aku tidak akan murka selama-lamanya setelah ini kepada kalian. Dan juga ada sebuah hadis yang menegaskan tentang hal ini, bahwasannya orang yang pernah di neraka kemudian dimandikan menjadi putih bahkan seperti permata, mereka akan diberikan 10 kali lipat kebahagiaan, lebih daripada kebahagiaan mereka di dunia. Ini yang terendah dari kalangan kaum muslimin, karena mereka ini adalah manusia-manusia yang terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk surga. Sebagaimana hadis Abdullah ibnu Mas'ud diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari 6202 dan Muslim 186, di mana Rasulullah mengatakan, "Innalaka mithlud dunya wa asyratu amsalihha." Sungguh kamu akan diberikan seperti dunia, bahkan 10 kali lipat daripada dunia tersebut. Innalaka mislu asyratil amsalid dunya, dalam riwayat lain. Hadis yang berikutnya teman-teman sekalian, riwayat Bukhari 6191 dari Anas ibn Malik, bahwasannya akan keluar dari neraka sekelompok kaum setelah mereka disentuh oleh siksa, maka mereka masuk surga. Wa yusammihim ahlul jannah al-jahannamiyin. Mereka setelah masuk surga masih ada yang menyebut mereka dari kalangan penduduk surga yang lebih dulu masuk dengan sebutan al-jahannamiyun. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Ibnu Mandah dan juga Ibnu Khuzaimah dan Syekh Al-Albani di dalam Hukmu Tarikus Shalah, bahwasannya mereka akan meminta kepada Allah agar mereka dihilangkan gelar al-jahannamiyun, dan Allah memberikan gelar mereka dengan utaqaul jabbar, orang-orang yang dimerdekakan dari neraka oleh al-jabbar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan poin hadis kita yaitu hadis yang berikutnya dari Anas ibn Malik riwayat Muslim 2807, bahwasannya akan didatangkan seorang yang selama hidupnya paling nikmat di dunia, namun dia termasuk penduduk neraka. Lalu kemudian dia diceburkan ke neraka, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah di neraka kamu melihat satu kebaikan pun untuk dirimu? Apakah engkau hal marrobika na'imun, apakah ada satu nikmat saja di neraka?" Dia berkata, "La ya Rabb, Allah ya Rabb, la." Dia berkata, tidak ada sedikit pun kebaikan di neraka, tidak ada sedikit pun nikmat, minum saja tidak. Lalu kemudian sebaliknya didatangkan orang yang selama hidupnya paling menderita, paling susah, paling apes, paling sial kalau kata bahasa kita. Lalu kemudian namun dia adalah termasuk ahli ibadah yang kemudian layak untuk masuk surga, lalu dimasukkanlah ia ke dalam surga, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah setelah kau menderita di dunia sekarang berada di surga, adakah satu saja penderitaan di surga? Adakah satu saja keburukan dan kesusahan di surga?" Dia katakan, "La ya Rabb, wallahi la." Tidak sama sekali. Jadi teman-teman sekalian, kalau ditanya apakah masih tersisa trauma akibat siksaan di neraka, ini hadis jawabannya, hadis sahih riwayat Muslim 2807 dari Anas bin Malik, tidak tersisa, karena dia tidak sama sekali mendapatkan kesusahan, penderitaan, bahkan isinya hanyalah nikmat saja. Kemudian juga hadis terakhir sebelum kita membacakan satu ayat sebagai pamungkasnya, Abu Hurairah riwayat Imam Muslim 2836, "Man yadkhulul jannata yan'am wa la yab'as." Barang siapa yang masuk surga, dia akan menikmati segala kenikmatan, wa la yab'as, sama sekali tidak sedikit pun menderita. La tabla thiyabuhu wa la yafna syababuhu. Pakaiannya tidak akan rusak dan kepemudaannya, gimana bahasanya? Jiwa mudanya dan fisik mudanya tidak akan pernah hilang. Awet muda. Dan yang terakhir sebagai pamungkas, surat Fatir ayat 34 dan 35, mereka yang sudah dimasukkan surga akan berkata setelah sebelumnya mereka berada di neraka,
segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan. Berarti tidak ada lagi trauma ya. Ini jawabannya ya. Dua hadis dan satu ayat di surat Fatir ayat 34 35 sebagai pamungkasnya.